agama Kristen sendiri itu datang dari ide manusia. Termasuk denominasi-denominasi yang ada di dalam agama Kristen itu. Apakah kita mau sebut Katolik, kita mau sebut Protestan, kita mau salib Pentakosta, semua itu datang dari ide manusia. Bukankah Kristen Protestan itu adalah ide dari manusia yang memisahkan dirinya dari Katolik? Kan itu ide. Bukan Tuhan yang suruh dia pisahkan dari Katolik. Itu ide dia. Lalu lahirlah Protestan. Jadi mereka senang dengan apa yang mereka ciptakan. Saya katakan sekali lagi, itulah teologi yang hadir di dalam gereja. Yang sebenarnya merupakan ide manusia akan Allah itu. Bukan merupakan apa yang Allah firmankan kepada manusia untuk mereka hidupi, tetapi yang merupakan ide manusia tentang Allah, lalu mereka menyembah ide itu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu semua yang dikasihi Kristus. Kembali kita bertemu dalam fellowship kita di setiap hari Jumat dengan penuh sukacita. Kami akan membahas serial Kristus dalam Perjanjian Lama. Adapun tema khusus sore malam hari ini adalah Keluaran 33 sampai 34. Dan jika Anda ingin mendengarkan rekaman-rekaman fellowship kami, Bapak Ibu dapat mengakses video-video rekaman fellowship kami melalui channel YouTube Kebenaran yang Memerdekakan. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe, serta komen untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Kami sangat menyarankan bagi Bapak Ibu untuk menonton video-video tersebut hingga selesai, untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dari apa yang disampaikan, dan dengan tentunya Alkitab adalah dasarnya. Kita akan segera memulai fellowship kita petang ini. Silakan Pak JK. Ya, terima kasih Pak Jo. Selamat sore Bapak Ibu. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana Allah memperlihatkan dirinya di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-34 dan 35. Ini merupakan lanjutan daripada kisah yang kita sudah bahas minggu lalu, di mana bangsa Israel, tanda kutipnya, mendurhakai Allah. Mereka menyembah lembu emas karena keraguan mereka akan keberadaan Musa, maka mereka mendirikan Allah bagi diri mereka. Sehingga akhirnya kita tahu Allah murka dan Allah menyuruh Musa untuk turun, dan ketika Musa turun, dia menghancurkan loh batu yang dia bawa itu, dan bangsa Israel sebagian dibunuh oleh sesama mereka. Jadi ada penghukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Kalau kita kembali melihat bagaimana perjalanan Israel, maka kita juga kembali mengetahui bahwa Israel bukan hanya keluar dari Mesir, tetapi sekali lagi semua yang diperagakan di dalam Perjanjian Lama ini itu merupakan gambaran-gambaran terhadap perjalanan orang percaya, dan juga merupakan gambaran akan Kristus yang memang Allah sudah berikan supaya setiap orang percaya tidak seharusnya bergantung kepada teologi agamawi atau ajaran-ajaran agama, termasuk tentu saja ajaran agama Kristen dalam hal ini, tetapi seharusnya setiap orang percaya bisa melihat rancangan atau ajaran atau gambaran atau pemahaman akan Kristus itu yang sudah diperagakan Allah di dalam sepanjang Perjanjian Lama ini. Dan kalau kita bisa mengerti itu, maka kita akan melihat betapa luar biasanya Allah itu dan betapa baiknya Dia, karena Dia sudah terlebih dahulu ternyata memberikan kepada kita
Kristus di dalam deskripsinya yang kalau kita bisa lihat di dalam seluruh perjanjian lama. Sejak dari pasal 19 kitab Keluaran, kita sudah melihat bagaimana Allah membawa mereka, bangsa Israel, ke Gunung Sinai. Gunung Sinai ini kita sudah bahas, itu merupakan gambaran sorga. Ini adalah gunung Tuhan, ya, di mana Tuhan berada. Jadi mereka dibawa ke tempat Tuhan. Dan mereka dibawa ke situ diperkenalkan bahwa Allah memiliki satu tujuan untuk membawa orang-orang Israel ini ke dalam relationship yang sudah ada antara Bapa dengan anak. Antara Allah dengan Musa yang sudah ada, yang sudah diperagakan sebelumnya bahwa Musa bertemu dengan Allah di Gunung Horeb. Dan Gunung Horeb ini adalah Gunung Sinai ini juga. Jadi Allah mulai memperkenalkan, yang pertama-tama kalau kita sudah baca dari pasal 19 itu, dia perkenalkan tempatnya dulu. Dia perkenalkan di mana relationship itu ada. Bagaimana bisa mereka mendapatkan relationship itu, hubungan dengan Allah, hubungan antara Bapa dan Anak ini, yaitu melalui kematian dan juga melalui baptisan dalam kematian itu. Dibawa ke tempat itu, dia perkenalkan tempat itu, bagaimana tempat itu adalah kudus, ya. Bagaimana relationship itu kudus, mereka tidak bisa menghampiri dengan keberadaan mereka sebagai manusia daging, tetapi Allah akan menguduskan mereka untuk bisa masuk ke dalam relationship ini. Allah memerintahkan mereka untuk memagari gunung itu, yang memperlihatkan bagaimana ada keterpisahan antara Allah dengan manusia. Ya. Mereka tidak boleh mendekatnya, kalau mereka mendekatnya maka mereka akan mati. Artinya relationship itu bisa terjadi kalau Allah membuka jalan bagi mereka. Selama Allah belum membuka jalan untuk mereka bisa naik ke gunung itu, masuk ke dalam fellowship, maka mereka pun tidak bisa masuk ke dalam fellowship itu. Ya. Lalu kemudian kita tahu bangsa Israel menolak untuk bertemu dengan Allah. Namun Allah tetap melanjutkan bagaimana gambaran-gambaran itu, kemudian ia memperkenalkan bagaimana batasan-batasan yang ada di dalam relationship, hubungan antara Bapa dengan anak ini, itu ada batasan-batasannya, di mana kita terlibat itu dia perlihatkan, ada batasan-batasan di situ. Dan itulah yang kemudian kita tahu dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang kemudian juga dituangkan dalam hukum Taurat, beserta dengan perjanjian yang kemudian kita tahu mereka langgar melalui pemberontakan mereka, yang dalam hal ini mereka kemudian membangun lembu emas. Allah memperkenalkan relationship ini, ya, bahwa sekarang mereka menjadi satu dengan Allah dalam gunung itu, dan beberapa orang naik ke atas gunung itu, mereka makan, minum, dan melihat Allah. Namun juga kita bisa melihat bagaimana ketika sudah masuk ke dalam relation seperti ini, Allah juga memperlihatkan karakter daripada hubungan itu. Kalau ada pemberontakan, maka itu merupakan pelanggaran terhadap relationship itu. Kalau ada pemberontakan, kalau ada pelanggaran terhadap relationship itu, maka itu berarti mereka menjadi musuh Allah. Dan itu Allah perlihatkan. Sebelum mereka sampai ke Gunung Sinai, sebelum mereka masuk dalam perjanjian, walaupun mereka menggerutu, Allah masih belum apa-apa. Allah belum memperlihatkan bagaimana gerutuan-gerutuan mereka itu dapat merusak relationship. Namun ketika relationship itu sudah dinyatakan dan mereka menyatakan bahwa mereka siap menerima perjanjian itu, maka kemudian ketika mereka melanggar, hukumannya mati. Dan itu diperlihatkan ketika mereka melakukan penyembahan kepada lembu emas itu. Mereka yang menyembah lembu emas, mereka yang tidak mau bertobat, mereka yang tidak menempatkan diri mereka bersama-sama dengan Musa, mereka itu harus dibunuh. Dan kita tahu berapa banyak orang yang kemudian mati dalam pembunuhan itu. Nah, kalau kita melihat di dalam pasal 33, Allah menyatakan kepada Musa bahwa dia marah terhadap bangsa ini, dan dia perintahkan kepada Musa untuk pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar. Ya. Tetapi Allah tidak akan beserta dengan mereka. Dia mengatakan bahwa aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Ya, malaikat ini akan bertindak menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het. Tetapi aku tidak akan berjalan di tengah-tengah kamu. Jadi Allah tidak mau berjalan dengan bangsa yang tegar tengkuk ini, bangsa dengan
dengan punya keinginan mereka sendiri, bangsa yang mendirikan Allah bagi mereka sendiri. Allah tidak mau berjalan dengan mereka. Kenapa? Ini satu gambaran bahwa Allah kita itu kudus. Allah yang memperkenalkan diri ini adalah Allah yang kudus, tidak bisa berbaur dengan daging. Dia tidak bisa sepakat dengan daging. Ya. Karena, ini katakan, engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya jangan aku membinasakan engkau di jalan. Kekudusan Allah itu sendiri yang akan membuat bangsa itu binasa. Kalau dengan sikap mereka, kalau dengan kehidupan daging mereka, mereka berjalan dengan Allah. Allah mulai memperlihatkan karakter Allah sendiri, bahwa tidak boleh ada percampuran, tidak boleh engkau berjalan dengan daging, ya, lalu engkau ingin hidup dengan roh. Ingin hidup dengan roh, namun realitanya yang engkau praktekkan itu daging. Ini yang Allah katakan. Kalau kamu ingin seperti itu, maka aku tidak akan berjalan di tengah-tengah kamu. Aku akan melindungi kamu. Ini ya. Saya katakan dengan jelas, aku akan melindungi kamu, aku akan mengutus seorang malaikat. Silahkan saja, nggak ada masalah dengan hal itu. Tetapi aku sendiri tidak akan berjalan di tengah-tengah kamu. Namun ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, mereka berkabung. Berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Karena kita ingat bahwa ketika mereka menyembur lembu emas itu, mereka mempersembahkan perhiasan-perhiasan mereka yang yang kemudian menjadi lembu emas ini. Ini gambaran daging. Ya, perhiasan-perhiasan ini atau ornaments kalau di dalam bahasa Inggrisnya ini merupakan gambaran daging, ya, kehidupan daging. Jadi waktu mereka menyembah lembu emas itu sebenarnya manifestasi daripada daging mereka. Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang daging itu sendiri. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada mereka, jika aku berjalan di tengah-tengah kamu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Jadi ketika mereka bertobat, maka Allah memberikan satu persyaratan bahwa kamu tidak bisa hidup dengan perhiasan-perhiasan padamu, lalu aku ada bersama-sama dengan kamu. Ini yang saya katakan tadi, tidak bisa daging dan roh itu bersatu. Karena kalau kita hidup dengan daging, maka kalau kita memiliki perhiasan-perhiasan ini, maka kita akan membentuk lembu emas itu. Akan termanifestasi lembu emas ini. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Kemudian kita bisa melihat pemisahan yang kedua, yaitu Musa yang biasa bertemu dengan Allah di dalam kemah pertemuannya. Sekarang Musa mengambil kemah pertemuan, jadi ada satu kemah waktu itu, yang sebenarnya bukan tabernakel, tapi itu kemah di mana Allah biasa bertemu dengan Musa. Lalu dia mengambil kemah dan membentangkan kemah itu di luar perkemahan Israel. Jadi dia memisahkan dirinya untuk dia bisa bertemu dengan Allah. Kemah ini disebut dengan kemah pertemuan. Jadi ada satu kemah sebelum ada tabernakel ya. Kemah inilah yang disebut dengan kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, orang-orang itu harus keluar pergi ke kemah pertemuan itu. Jadi Allah memperlihatkan perbedaan sekali antara dirinya dengan manusia, dengan jenis daging itu. Kalau kamu mau bertemu dengan aku, maka kamu harus datang kepadaku dan tempatnya diberikan khusus, yaitu di sini tempat pertemuan. Jadi ada keterpisahan. Sama seperti kalau kita lihat nanti di dalam tabernakel juga, kita sudah tahu tabernakel itu terdiri dari kurang lebih ada 3 bagian. Dan Allah ada di dalam yang paling dalam, sementara orang untuk bertemu dengan Allah itu, orang hanya sampai di depan pintu kemah itu. Pintu tabernakel itu. Di mana mereka membawa korban, mereka membawa binatang-binatang yang akan dipersembahkan itu ya. Ini adalah gambaran. Jadi setiap orang yang mau mencari Tuhan, mereka harus bertemu dengan Allah di luar perkemahan itu. Dan begitu pula Musa, kalau dia ingin ketemu dengan Allah, maka Musa keluar. Dia harus keluar dari perkemahan Israel itu, dia harus keluar. Kenapa? Karena Allah tidak ada di tengah-tengah bangsa Israel itu, dia ada di luar. Nah, maka sekarang kalau Musa ingin bertemu, maka Musa harus pergi keluar dari perkemahan mereka, dan disitulah Musa bisa bertemu dan Allah berfirman kepada Musa. Jadi Allah memperlihatkan akan sikap pemisahan ini dari dirinya Allah sendiri. Ya.
Di sini Allah memperlihatkan bahwa Allah itu tidak sepakat dengan ide-ide manusia, sekalipun ide-ide itu adalah tanda kutipnya untuk menyembah Allah. Allah memisahkan dirinya karena untuk menyembah Allah itu harus datang dari Allah sendiri. Tempatnya pun harus datang dari Allah sendiri. Tindakan mendirikan lembu emas itu merupakan tindakan penolakan terhadap Allah. Dan sekarang, karena mereka sudah ada dalam perjanjian, maka Allah memperlihatkan sikap Allah terhadap penolakan mereka itu. Sekalipun mungkin bangsa Israel melakukan hal itu dengan satu pemikiran, kami menyembah Allah yang membawa kami keluar dari Mesir itu. Sekalipun tindakan mereka berpikir demikian. Namun sekali lagi kan mereka tidak mengenal Allah yang mereka sembah ini. Ini sebenarnya termanifestasi di dalam agama Kristen. Ya. Dan Allah memisahkan dirinya. Ya, Allah tidak mau bertemu dengan Musa di tengah-tengah bangsa Israel. Allah menyuruh Musa membangun kemah di luar bangsa Israel, di luar perkemahan bangsa Israel itu. Itu terlihat sekali. Mungkin kita bisa membodohi diri kita atau membodohi orang lain, tetapi kita tidak bisa membodohi Allah dengan segala tata cara yang kita coba bangun di hadapan Allah, mendandani diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal untuk menyenangkan Allah. Karena Allah punya tanda kutipnya tempat, Allah punya tanda kutipnya cara, Allah punya tanda kutipnya batasan-batasan bagaimana dia bisa tanda kutipnya disenangkan. Bukan menurut kita, bangsa Israel membangun lembu emas itu menurut mereka. Bagaimana mereka menyembah Allah yang membawa mereka keluar dari Israel. Kita tidak bisa dapat mendandani diri kita itu dengan bentuk-bentuk doa, puasa, penyembahan-penyembahan, pujian penyembahan, penginjilan-penginjilan, atau ibadah-ibadah buatan manusia. Kalau kita baca tulisan Rasul Paulus. Mereka berpikir bahwa mereka menyembah Tuhan. Mereka memberikan kepada Tuhan yang mereka sembah ini, lembu emas itu, persembahan yang terbaik yang mereka berikan. Mereka berikan semua perhiasan-perhiasan yang mereka berikan itu, dan mereka menyembah dan mereka menari di hadapan dewa mereka itu. Mereka menciptakan Allah yang cocok dengan gagasan-gagasan mereka, yang cocok dengan teologi mereka, yang cocok dengan pemahaman-pemahaman mereka tentang Allah itu sendiri, yang mereka tahu dan yang mereka kenal, yang membawa mereka keluar dari Mesir, yang membawa mereka keluar dari dunia ini. Jadi mereka senang dengan apa yang mereka ciptakan. Saya katakan sekali lagi, itulah teologi yang hadir di dalam gereja. Yang sebenarnya merupakan ide manusia akan Allah itu. Bukan merupakan apa yang Allah firmankan kepada manusia untuk mereka hidupi, tetapi yang merupakan ide manusia tentang Allah, lalu mereka menyembah ide itu. Dan ini terlihat sekali, ya, bahwa Allah memperlihatkan dirinya bukan sebagaimana ide yang mereka pikir. Allah tidak mencocokkan dirinya dengan ide-ide orang-orang ini, ya, dengan alasan kasih, dengan alasan bahwa aku mengasihi seluruh umat manusia. Karena itu yang banyak dikatakan dalam kehidupan agama. Mungkin saya tidak mengenal Allah yang benar, tapi kan saya mengasihi Allah. Masa Allah nggak melihat si hati saya yang mengasihi dia? Bangsa Israel mengasihi Allah, tapi ketika mereka mewujudkan kasih mereka itu, yang lahir lembu emas. Dan Allah Allah tidak begini, oke lah, kamu salah sedikit ya. Kalau gitu saya paham lah kesalahan kamu. Enggak, dia bunuh tuh orang-orang. Dan kita tahu ribuan orang mati dibunuh oleh orang-orang Lewi karena kejadian itu. Jadi tidak ada alasan yang kita dapat create di hadapan Allah, karena Allah mengasihi seluruh dunia ini, maka apapun yang kita lakukan, ia akan memahami, ia akan kompromi. Ya. Kenapa dia tidak bisa melakukan hal ini? Karena dia adalah kebenaran. Bagaimana kebenaran itu sepakat dengan kebohongan? Karena dia adalah terang. Bagaimana terang itu bisa sepakat dengan kegelapan? Hati manusia ini. Kebenaran Allah itu tidak bisa membuat dia menyetujui akan kebohongan-kebohongan yang kita ciptakan. Sekalipun dalam rangka tanda kutipnya menyenangkan Allah, sekalipun dalam tanda kutipnya menyembah Allah. Yang kadang-kadang kita harus sadari itu yang kita lakukan dalam agama Kristen kita.
Kita tidak mengenal Allah, lalu kita berlaku seakan-akan kita mengenal Allah. Kita tidak mengenal Dia yang Maha Kuasa itu, lalu kita seakan-akan memimpin umat untuk menyembah Dia yang Maha Kuasa itu. Mereka merusak perjanjian itu. Jadi sikap seperti itu kita bisa lihat di hadapan Allah, merusak perjanjian itu sendiri. Makanya Musa ketika dia turun dari gunung itu, dia membawa loh batu itu, kemudian dia menghancurkan loh batu itu. Karena itu adalah manifestasi daripada mereka yang sudah menghancurkan loh batu itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-34 ini, Musa kemudian diperintahkan untuk kembali memahat dua loh batu. Di dalam pasal 34, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi Tuhan sudah kembali atas dialog antara Tuhan dengan Musa, membuat Tuhan kembali akan beserta dengan bangsa itu. Ya, kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya juga demikian. Maka kemudian Tuhan berfirman, karena toh Musa sudah menghancurkan dua loh batu itu, dia berfirman, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula. Jadi firmannya sama. Ya. Dia akan menulisnya pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiap-siaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Nah, kali ini tidak boleh ada orang lain yang bersama-sama dengan Musa. Ya, bahkan binatang, bahkan kambing, domba, lembu, tidak boleh. Hanya Musa saja bersama dengan dua loh batu itu. Ya, dua loh batu yang sama bangunnya dengan yang mula-mula. Lalu kemudian Musa melakukan hal tersebut dan dia membawa kedua loh batu itu di tangannya, dia naik ke atas gunung itu dan dia berjalan, dia bertemu dengan Tuhan karena Tuhan kemudian turun di atas awan-awan dan lewat di depan Musa. Lalu Musa berkata di dalam ayat yang ke-6 ini, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ini pernyataan yang jelas akan karakter Allah yang sudah diperlihatkan dan yang Musa sudah lihat, ya. Yang membalas kesalahan bapa kepada anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat dan seterusnya, ya. Dan itu yang kemudian Musa minta kepada Allah untuk kiranya Allah mengampuni bangsa itu serta mau berjalan bersama-sama dengan bangsa itu setelah ia mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, kemudian Allah berkata kepada Musa, aku mengadakan suatu perjanjian. Kita perlu ingat bahwa pertama kali Allah sudah melakukan perjanjian. Ketika pertama kali Musa naik ke atas gunung Sinai, Allah memberikan perjanjian dan kita tahu itu adalah 10 hukum yang dikatakan. Kalau kita bisa baca itu di dalam pasal 25 atau dari pasal 19 terlihat sekali. Namun perjanjian yang Allah buat dengan mereka ini, perjanjian itu dirusak melalui penyembahan mereka kepada lembu emas. Dan itu diperlihatkan bagaimana ketika Musa turun membawa perjanjian itu dan dihancurkanlah perjanjian itu. Sekarang Allah berkata bahwa aku mengadakan perjanjian. Ini ada suatu perjanjian yang baru yang Allah katakan, yang Allah akan adakan di bangsa ini. Jadi ada pemulihan hubungan kembali karena perkataan-perkataan, karena sikap daripada Musa untuk sekiranya Allah mau berjalan dengan bangsa itu. Ya, jadi ada yang rusak, kemudian sekarang Allah katakan, aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan ajaib seperti yang belum pernah dijadikan seluruh bumi, di antara segala bangsa, seluruh bangsa, yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan dan seterusnya. Ya. Tetapi engkau, dia katakan kepada Musa di sini jelas, berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Aku akan menghalau dari depanmu orang-orang Kanaan, Amori, Het, Feris, Hewi, Yebus, ya, dan seterusnya. Janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu. Supaya apa? Janganlah mereka menjadi jerat bagimu. Nah, ini sikap yang ini adalah bagian daripada perjanjian itu juga, ya.
Lalu kemudian kalau kita lihat di sini sebaliknya dia katakan mesbah-mesbah mereka haruslah kau rubuhkan. Jangan engkau sujud menyembah kepada Allah lain dan seterusnya. Dan inilah perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, tulislah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Musa berada di sana sekali lagi 40 hari, 40 malam lamanya. Jadi ini kedua kalinya dia ada di atas itu ya, dalam selama 40 hari, 40 malam hari itu. Dan dia menuliskan, pada law itu segala perkataan perjanjian. Dan perkataan perjanjian inilah ke-10 firman. Sekali lagi di sini kita bisa melihat bahwa 10 firman ini adalah dasar daripada perjanjian. Perhatikan ayatnya yang ke-27 ini. Sebab berdasarkan firman ini, gitu kan? Nah, dikatakan di sini bahwa Musa menulis pada law itu segala perkataan perjanjian, ke-10 firman. Berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau. Jadi ini merupakan perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Dan ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua law Allah ada di tangan Musa dan dia turun. Dan kita tahu ketika mereka mendirikan tabernakel itu, kemudian hukum Taurat atau ke-10 firman ini kemudian dimasukkan ke dalam tabut perjanjian. Perhatikan di sini bahwa ini adalah gambaran firman Allah. Kalau kita lihat tadi bahwa ada satu perjanjian yang Allah sudah buat, gambaran yang Allah buat di dalam perjanjian lama ini sekali lagi menggambarkan the first and the second. Apa itu the first and the second? Sebagaimana Allah pernah memiliki perjanjian lama, dia juga akan membuat satu perjanjian yang baru. Dan gambarannya kita bisa melihat bagaimana Allah memberikan kepada Musa perjanjian dengan Israel yang kemudian oleh mereka dirusak perjanjian itu. Mereka tidak bisa hidup dengan perjanjian itu dan kemudian Musa membawa tulisan-tulisan perjanjian itu yang kita tahu dalam loh batu itu. Lalu di dalam perjalanannya ketika Musa turun dari gunung itu dengan loh batu yang bertuliskan firman Allah perjanjian itu, dia bertemu dengan orang-orang durhaka ini yang sedang menyembah lembu emas, kemudian loh batu itu dihancurkan. Semua ini sekali lagi karena pemberontakan mereka. Firman itu rusak. Kenapa? Karena mereka meranggarnya. Lalu ada penghukuman karena perusakan akan firman itu. Ingat, Allah sendiri yang menulis firman, 10 firman itu. Ke-10 firman itu berasal dari atas gunung itu. Dan kita tahu gunung itu adalah tempat di mana Allah berada. Ini adalah gambaran perjanjian lama. Karena ini adalah perjanjian Allah yang pertama dengan Israel. Dan ini pula adalah gambaran bagaimana Kristus yang adalah firman Allah itu, yang adalah 10 hukum itu, yang adalah seluruh hukum Taurat itu, firman itu datang dari Allah. Dia datang menjadi manusia, dia datang di masa perjanjian lama. Firman ini, Yesus ini kemudian dihancurkan oleh Israel sendiri. Ketika firman itu turun, ketika 10 loh batu, ketika 10 hukum itu, 10 firman Tuhan itu turun, ketika loh batu itu turun, ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, ini dihancurkan oleh Israel. Kenapa? Karena Israel sedang menyembah lembu emas. Karena Israel hidup di dalam agama mereka, Yudaisme. Mereka tidak lihat lagi Allah itu, mereka menyembah agama mereka menyembah Allah mereka, yang mungkin mereka panggil Yahweh, yang mungkin mereka panggil Yehova, yang mungkin mereka panggil Adonai, yang mungkin apa saja mereka sebut itu, tetapi itu adalah yang mereka create dari hasil pikiran mereka yang sebenarnya lembu emas. Makanya ketika Yesus turun itu, mereka menghancurkan firman ini. Dan kemudian firman itu hilang, lenyap, dikuburkan. Yesus mati, dihancurkan, diremukkan, dan dikuburkan. Namun Allah membangkitkannya kembali. Musa disuruh membuat loh batu yang sama dengan yang pertama, yang belum ada tulisannya. Loh batu itu kemudian dihadirkan kembali dan dibawa oleh Musa ke tempat di mana Allah berada di gunung itu. Yesus yang sama, Yesus yang firman, yang turun kemudian dihancurkan, mati, remuk. Yesus yang roh itu, yang firman menjadi manusia itu, hancur,
Yesus itu kemudian yang dibangkitkan Allah, dihadirkan kembali, dan dibawa ke tempat Allah di mana dia berada. Yesus naik ke surga. Allah menyuruh Musa untuk kembali ke atas gunung itu. Ini paralel, dia punya gambaran. Kalau kita lihat. Yesus yang sama yang sudah hancur, yang dibangkitkan itu kembali kepada Bapa. Jadi Yesus yang sama. Kemudian Allah memerintahkan Musa menuliskan hukum yang baru yang isinya sebenarnya sama dengan yang lama. Dan kemudian Musa menuliskan semua yang tadi kita baca itu, dan kemudian Musa turun dengan hukum ini kembali bertemu dengan orang-orang itu. Ini adalah perjanjian yang baru yang Allah berikan kepada Israel pada waktu itu. Kenapa? Karena yang pertama sudah dihancurkan. Yang pertama sudah diremukkan. Musa turun kembali dan kita tahu kemudian loh batu itu ketika tabernakel itu hadir, loh batu itu ditaruh di dalam tabut perjanjian. Tabut perjanjian yang dimana itu adalah kehadiran Allah sendiri. Jadi Allah memberitakan Musa untuk membuat tabut perjanjian di mana Allah sendiri tinggal di dalam tabut itu. Karena untuk bertemu dengan Allah, orang harus datang ke ruang Maha Kudus di mana tabut itu berada. Di mana tempat Allah berfirman, di mana tempat di mana Allah menghakimi, di mana tempat Allah memberkati. Tempat di mana dia tinggal di tengah-tengah umatnya, bersekutu dengan umatnya. Tempat, sekali lagi saya katakan, dia ada hadir di tengah-tengah umatnya. Inilah kehadiran Yesus yang kemudian sudah datang kembali. Jadi ingat, loh batu itu datang dari Allah, dihancurkan, diremukkan kembali, kemudian dibawa kembali kepada Allah. Dan setelah Allah memberikan perjanjian yang baru, loh batu itu juga turun ke dalam dunia ini kepada orang Israel dan ditempatkan di dalam tabut perjanjian. Yesus, firman yang menjadi daging itu datang, firman itu dihancurkan oleh Israel, mati dikuburkan, kemudian dibangkitkan dan dibawa kembali kepada Allah. Firman itu kembali menjadi perjanjian yang baru. Hadir kembali di dalam dunia ini, di dalam orang-orang percaya. Di mana? Di dalam kita. Loh batu itu, firman itu ada di dalam orang percaya. Hukum-hukum itu ada di dalam orang percaya. Di mana Allah hadir di situ, tempat di mana Allah bersekutu dengan orang-orang percaya di dalam kita. Itu Christ in you. Itu gambarannya jelas sekali di dalam perjanjian lama. Jadi kita bisa melihat bahwa tidak ada hayalan-hayalan yang dihadirkan agama bahwa Yesus belum datang. Karena gambarannya sekali lagi jelas bahwa firman yang sama yang dahulu diberikan kepada bangsa Israel. Firman itu adalah Kristus, firman itu sudah datang kembali dan tinggal di tempat di mana Allah berada. Hukum-hukum itu ada di dalam kita. Memerintah di dalam kita. Dan sampai sekarang dunia tidak melihatnya. Agama Kristen tidak melihatnya. Mereka menyembah Allah yang mereka sebut Allah yang membawa mereka keluar dari dunia ini, padahal itu adalah lembu emas. Loh batu itu mereka hancurkan, tetapi mereka tidak melihat bahwa ada loh batu yang dibawa oleh Musa. Kristus itu sudah datang dan tinggal di dalam kita. Kita tidak perlu lagi menantikan dia, karena hukum itu ada di tengah-tengah umat Allah. Karena dengan hukum-hukum itulah mereka bisa masuk ke dalam Kanaan. Kalau tanpa tabut perjanjian itu, mereka tidak bisa masuk ke dalam Kanaan. Justru dengan tabut perjanjian yang sudah berisi loh batu itu, firman itu, mereka bisa masuk ke dalam Kanaan. Bagaimana mungkin orang Kristen bisa berkemenangan atas dosa? Kalau Kristus yang datang ini tidak mereka lihat. Kalau firman yang ada di tengah-tengah mereka ini tidak mereka lihat. Bagaimana kita bisa berkemenangan di Kanaan? Anda dan saya pasti akan menolak Kanaan itu. Karena kita tidak melihat kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Kita menantikan Allah turun datang dari atas sorga itu untuk menjemput kita. Itu lembu emas. Itu agama. Agama adalah produksi daripada imajinasi manusia, hasil daripada perbuatan daging itu. Itu agama. Itu adalah produksi hasil daripada mamon yang dimanifestasikan. Daging yang diaktualisasikan. Itu agama. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh orang muda yang kaya yang kita bahas beberapa minggu yang lalu. Yang hanya mampu
sampai pada pertanyaan-pertanyaan, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Mereka hanya berhayal, mereka hanya mencari bagaimana mereka bisa berkenan di hadapan Allah. Dan orang ini tidak bisa mendapatkannya. Sekali lagi saya katakan, dia hanya sampai kepada pertanyaan. Lalu Yesus katakan hanya satu yang kurang. Sederhana sekali. Yang kurang itu aku. Aku yang kurang. Hanya satu yang kurang. Engkau tidak memiliki aku di dalam kamu. Engkau memiliki agama, engkau memiliki pertanyaan, engkau memiliki harapan-harapan, sama seperti bagaimana orang Kristen memiliki harapan-harapan, pertanyaan-pertanyaan akan Allah itu. Kapan Yesus datang kembali, kapan dia memerintah, kapan dia menghancurkan dunia ini, kapan dia menghapus dosa, kapan dia menghancurkan iblis. Itu semua hanya pertanyaan-pertanyaan agama Kristen. Dan mereka tidak memiliki satu saja. Hanya satu yang kurang. Aku. Dan dia nggak tahu itu. Makanya Yesus katakan, jual yang kau miliki, pikul salib, lose your life, jual yang kau miliki itu, and follow me. Dan ikut aku. Loh batu itu sudah ada. Jadi Allah menaruhnya tepat di tengah-tengah, di mana dia berada. Christ in you, itu ada di tengah-tengah kita. Oke, saya rasa itu dulu Pak Jo, kita diskusikan lebih lanjut dalam waktu ke depan. Thank you. Baik, terima kasih Pak JK untuk pemaparannya di Keluaran 33 sampai 34 ini. Ya, malam Pak Jo. Ya, Pak Aryadi silakan. Ya, jadi mengenai lembu emas, mungkin zaman dulu kita sangat mudah ya, itu mana penyembahan berhala, mana mana yang benar-benar menyembah Tuhan, karena memang bentuk fisiknya ada ya Pak ya, karena di situ ada patung dan sangat mudah kita melihat, oh itu penyembahan berhala. Namun sekarang itu kan agak tersamarkan karena memang penyembahan berhala itu dibalut dengan yang tadi dipaparkan Pak JK, ada agama dan lain-lain. Nah, saya cuman melihatnya begini Pak. Jadi kenapa orang bisa menyembah berhala yang dipaparkan Pak JK tadi? Karena salah melihat ya Pak ya. Kalau orang itu tidak bisa melihat firman, atau orang itu tidak bisa melihat sebenarnya apa sih maksud Tuhan itu, mereka akan pasti udah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Waktu itu digambarkan bangsa Israel karena melihat dirinya sendiri, melihat bahwa penyertaan Tuhan itu menurut definisinya sendiri gitu ya Pak ya. Jadi penyertaan Tuhan mungkin bagi bangsa Israel saat itu adalah hidup enak, makan cukup, tidak usah susah-susah seperti itu. Jadi itu. Nah, jadi sebenarnya mana Pak yang orang lebih mudah jatuh, orang melihat atau orang yang mati dulu? Mana yang lebih penting Pak, antara kematian sama melihat dulu? Karena banyak orang juga yang nurut-nurut, tapi karena dia tidak melihat mana yang benar, akhirnya orang polos-polos akhirnya melenceng juga Pak, seperti itu. Ya mungkin itu Pak. Jadi antara melihat sama kematian daging yang diperlihatkan di bangsa Israel itu, bahwa kematian itu tidak berkenan. Kalau kita tidak mati kedagingan, otomatis Tuhan tidak akan berjalan seperti itu. Jadi itu Pak. Thank you Pak. Ya kan Allah sudah bikin pattern-nya. Allah sudah bikin dia punya gambarannya. Pattern-nya itu kan mati dulu Pak. Soal dewa, soal Allah yang dibangun manusia, itu kan mereka sudah lihat waktu mereka ada di Mesir, Pak. Ya, bagi Allah itu mati dulu, karena itu yang dikatakan. Memang untuk masuk ke dalam fellowship itu kita sudah bahas bagaimana perjalanan itu, mati anak domba mati di Mesir. Allah peragakan dia punya perbuatan luar biasa. Allah perkenalkan bahwa dia di atas dewa-dewa itu. Dewa-dewa yang disembah di seluruh Mesir itu tidak ada yang berkuasa atas Allah. Itu diperlihatkan. Dengan kita sudah bahas itu kan dengan 10 tulah kan, yang dimana dewa-dewa yang ada di Mesir itu tidak berkuasa untuk mengalahkan perbuatan Allah. Bahkan ketika Allah membunuh anak sulung pun, dewa-dewa mereka tidak bisa memberikan kehidupan. Karena Allah berkuasa. Artinya Allah berkuasa terhadap hidup, Allah juga berkuasa terhadap kematian. Dewa-dewa yang disembah dalam seluruh Mesir itu tidak ada yang berkuasa. Kan seharusnya Israel melihat hal itu, perbuatan Allah. Tapi kita tahu bahwa kebanyakan Israel ini keluar aja dari Mesir karena mereka melihat
Allah yang membebaskan mereka. Itu nggak masalah. Itu adalah berarti Allah perlihatkan bahwa yang pertama harus terjadi adalah kematian anak domba itu. Kalau kita tidak menerima kematian Kristus, kalau kita tidak menerima kematian anak domba itu, maka kita pasti tidak akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang lain. Yang terpenting kalau kita tidak melihat kematian anak domba itu, maka kita tidak bisa hidup di dalam fellowship dengan Allah. Jadi kalau ditanya kepada saya, yang mana terlebih dahulu sesuai pattern-nya Allah? Pattern-nya adalah mati, dibaptis, mati dalam kematian Kristus, dan bangkit bersama Kristus. Masuk dalam fellowship, yang menerima Allah, dan melihat Allah. Karena kita tahu Musa dan 77 tua-tua itu, ketika mereka masuk dalam fellowship dengan Allah, mereka naik ke atas gunung itu, mereka melihat, makan dan minum, dan melihat Allah. Nah, apakah beda orang sekarang dengan orang dahulu? Kita memang selalu berpikir seperti itu. Kalau dulu kan Pak bisa melihat benda-benda, ya kan, dewa-dewa itu ada bendanya. Pertanyaannya, bendanya datang dari siapa? Dewa-dewa, dewa Dagon, dewa matahari, dewa apa saja, dewa kodok, dewa sapi, dewa lembu yang dibuat oleh bangsa Israel, yang juga ada di Kanaan dengan nama Baal, itu datang dari ide manusia. Bukan datang dari sorga. Itu datang dari ide manusia. Dan ide manusia tidak pernah berbeda. Yang dulu dengan yang sekarang. Ide manusia sama. Agama itu ide manusia. Agama itu tidak datang dari Allah. Coba tanya, siapa pendeta dalam dunia ini yang berani berkata agama Kristen datang dari Allah? Kalau nggak diketawain sama anak SD. Agama Kristen sendiri itu datang dari ide manusia. Termasuk denominasi-denominasi yang ada di dalam agama Kristen itu. Apakah kita mau sebut Katolik, kita mau sebut Protestan, kita mau sebut Pentakosta, semua itu datang dari ide manusia. Bukankah Kristen Protestan itu adalah ide dari manusia yang memisahkan dirinya dari Katolik? Kan itu ide. Bukan Tuhan yang suruh dia pisahkan dari Katolik. Itu ide dia. Lalu lahirlah Protestan. Dan kalau kita bongkar sejarah-sejarah gereja-gereja ini, semua itu ide manusia. Itu ilah-ilah. Jadi ilah-ilah atau Allah-Allah lain. Jangan ada padamu ilah-ilah, jangan ada padamu Allah-Allah lain di hadapanku. Itu semua ide-ide manusia. Jangan membuat dewa dari ide manusia, sebenarnya itu message-nya. Kita harus mengenal Allah yang sesungguhnya, yang tidak datang dari ide manusia. Hanya Allah yang dinyatakan oleh Allah sendiri, makanya Allah harus menyatakan dirinya. Dan itu dia peragakan kepada bangsa Israel. Jadi kalau sekarang orang bilang, Pak, kan kita nggak ada dewa, Pak, nggak ada yang kita sembah-sembah. Sebenarnya dewa itu jelas setiap minggu yang Anda sembah itu dewa. Menyebut nama Yesus setiap minggu yang datang dari ide manusia itu dewa. Sorry to say ya. Jadi menyebut nama Yesus walaupun namanya benar, bahkan ada beberapa denominasi lain lagi bilang, oh Yesus itu nggak benar, nama Allah yang Yesus itu nggak benar. Nah, kalau sama manusia aja bingung dengan nama Allah yang mana yang benar, bagaimana dengan Allahnya sendiri? Jadi sesama di dalam agama itu sendiri mereka bingung dengan Allah yang mereka sembah. Itu ide manusia sekali lagi. Kita mengangkat tangan, memuji dia, berdoa kepada dia. Walaupun hati kita berpikir, benar nih Allah yang saya sembah. Sama dengan orang Israel ketika dia menyembah lembu emas itu, dia nggak punya konsep bahwa ini adalah Allah yang salah di depan mata dia. Dia tahu ini Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Sama sebenarnya. Sekali lagi karena ilah-ilah itu adalah datang dari ide manusia. Dan pada dasarnya memang seperti kita bahas kemarin mengenai materialisme itu. Manusia itu memang adalah pembuat dewa. Allah kalau bisa, sebagaimana kita bahas waktu itu, kalau bisa Allah itu bisa dimaterialkan. Nah itu dia. Bagaimana? Ya dewa itu. Yesus yang adalah Allah, yang roh itu, akan mereka percayai kalau dia datang dalam rupa tubuh manusia ini. Nah itu materialisme. Dalam rupa manusia ini turun di atas awan-awan bersama-sama dengan malaikat
yang sampai sekarang nggak bisa mereka lihat, tapi nanti kalau Yesus datang bisa dilihat. Itu kan antik gitu. Sekarang aja dia nggak bisa lihat malaikat, apalagi Tuhan, lalu dia bilang nanti kalau Tuhan datang bisa kelihatan. Nah itu kan ide manusia. Sekalipun kemudian dia copot ayat dia taruh di situ, sekali lagi itu ide manusia. Itu dewa. Yesus yang kau tunggu-tunggu itu adalah dewamu yang kau tunggu-tunggu. Karena memang manusia, sekali lagi saya katakan, adalah pembuat dewa, Pak. Apakah dia tulis gitu? Kan kita sudah tahu, Yesus kan punya fotonya kan, Pak. Yang mana Yesus? Itu tuh, yang di kayu salib, yang di atas pintu. Dewanya sudah ada. Lalu kita lihat, oh dewa kita lebih cakep, yang ini fotonya, yang ini gambar. Itu kita memang creator untuk dewa-dewa itu. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang dahulu dengan yang sekarang kalau kita tahu bahwa dewa-dewa itu sebenarnya adalah sederhana sekali. Produksi daripada pikiran manusia. Makanya Harun katakan kan, saya ambil emas-emas itu, saya lempar ke dalam api, dan kok tiba-tiba lembu emas yang keluar. Memangnya tiba-tiba, memangnya ada lembu di dalam api itu. Sekali lagi kita tahu itu kan, mungkin dia berkata bohong, silakan saja. Tapi kan Alkitab menuliskan itu hanya karena Alkitab ingin memperlihatkan bahwa ini kreasi daripada manusia yang dibuat oleh Harun. Itu dewa. Oke Pak, thank you Pak. Satu lagi Pak. Ya. Jadi tadi juga yang saya tertarik Pak. Kalau tadi dipaparkan Pak JK bahwa jika mereka menurut apa kata perintah Tuhan, maka Tuhan hadir. Maksudnya Tuhan menyertai jalan mereka gitu ya Pak ya. Nah, penyertaan Tuhan ini kalau di pengertian saat ini adalah bahwa salah satu menyomot dari perjanjian baru, kita hidup lebih dari pemenang seperti itu Pak. Lebih dari pemenang itu bisa menang dalam hal apapun, dalam hal bisnis, dalam hal ekonomi, atau dalam hal yang lain. Tapi kalau saya melihat dari sudut pandang Tuhan, penyertaan Tuhan itu kalau kita hidup sesuai dengan perjanjian. Mungkin bisa kalau diaplikasikan pada saat ini, ya kalau kita hidup menurut penyertaan Tuhan itu adalah hidup kalau kita mengikuti apa yang tertulis di loh hati kita. Jadi tidak terpengaruh mungkin dengan mau ekonomi seperti apa, seperti contohnya di kisah Lazarus juga kan, bahwa dia posisinya miskin, tapi bagi Tuhan dia berkenan, it's okay, nggak masalah. Jadi tidak terpaku dengan materialistis bahwa kalau orang disertai Tuhan itu harus kaya, harus hidup dari pemenang, bisa bisa memenangkan orang dan lain-lain. Apakah pengertian saya itu benar atau salah, Pak? Kalau orang masih berusaha menjabarkan hidupnya dia, maka sebenarnya kan dia tidak punya kehidupan itu. Misalnya begini, bagaimana saya hidup dari kecil? Apakah dari kecil saya menjabarkan hidupnya saya? Dari bayi saya menjabarkan hidup saya? Kan enggak. Ketika saya jadi bayi, ya saya hidup aja begitu. Hidup itu yang bekerja dalam saya, bukan saya menjabarkan hidup saya. Jadi kalau kita sudah punya Kristus dalam kita, Kristus itu bukan pekerja. Bukan saya hidup, Yesus bekerja. Kristus itulah kehidupan saya. Saya tidak perlu lagi menjabarkan saya harus lebih daripada pemenang. Loh, Kristus itu. Kita tinggal melihat Kristus itu. Kalau Kristus pemenang, ya kita pemenang. Tidak perlu pakai menjabarkan bagaimana-bagaimana. Kita, saya harus menjadi pemenang dalam bisnis, saya harus menjadi pemenang dalam teologi. Itu kan yang terjadi. Bagaimana teologi itu berlomba-lomba, mana yang baik, mana yang benar. Ingin menyatakan bahwa mereka wakil Allah. Itu hanya karena manusia berusaha menjabarkan dirinya. Dan itu dewa sekali lagi. Hidup itu yang menyatakan dirinya. Bukan kita yang menyatakan hidup itu. Yahya. Bagaimana sih Yahya itu? Kan saya bukan menjabarkan Yahya. Yahya itu menyatakan dirinya, mempresentasikan dirinya, sekali lagi kita katakan mengaktualisasikan dirinya. Kalau Kristus adalah hidup saya, maka Kristus yang teraktualisasi, yang ternyatakan itu Kristus, itulah hidup saya. Maka saya tahu saya seperti itu setelah Kristus dinyatakan. Jadi udah benar Pak Arya di bawah, sesuai dengan hidup yang ada dalam kita, sesuai dengan firman, sesuai dengan Kristus yang sudah ada pada kita itu. Yang seiring dalam perjalanan itu kita akan mulai mengenal dan kita hidup sebagaimana hidup baru itu, Pak. Ya. Jadi mengkonfirmasi yang dulu pernah Pak JK bilang bahwa hidup itu tidak bisa dilihat dari sisi materialisme ya Pak ya. Iya. Itu ya mengkonfirmasi. Oke, thank you Pak.
Makanya kita jangan berusaha menjabarkan hidup kita dengan materialisme. Karena apapun yang manusia jabarkan, itu pasti materialisme. Tetapi ketika Kristus ada pada kita tinggal hidup seperti itu. Kita tidak perlu menjabarkan, kita cukup ceritakan Kristus, maka kita tahu itu hidupnya kita. Oke. Thank you, Pak. Selamat malam, Pak Jo. Selamat malam, Pak JK. Ini melanjutkan Pak Riyadi, Pak. Mengenai penyembahan lembu emas dan bahkan teologi ya. Itu mungkin kaum ini, para teolog nih terinspirasi dari hukum kasih yang dikenal itu loh Pak, di luar itu. Di Matius 22 ayat 37 kan tertulis, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Nah, akal budi ini kan pikiran nih, termasuk bagaimana mereka mengaktualisasikan kasih yang mereka kenal Tuhan, mengasihi Tuhan yang mereka kenal itu dalam teori-teori, dalam teologi itu, Pak. Jadi kenapa ada perkataan Yesus seperti itu, kemudian kita berusaha mengasihi dengan akal budi, tapi ujung-ujungnya jadi salah semua gitu. Kenapa gitu Pak JK? Tolong. Ya, karena yang dijabarkan Yesus itu kan sebenarnya dirinya sendiri, Pak. Kasih itu kan Yesus itu, Pak. Jadi kalau manusia berusaha mengasihi, manusia itu berarti tidak punya Kristus. Karena yang bisa mengasihi Allah itu cuma Kristus. Manusia mana dalam dunia ini yang bisa mengasihi Allah? Oh, ada Pak, orang yang punya Kristus. Itu kalau Kristus yang mengasihi Allah. Saya ambil contoh begini. Saya punya Kristus. Kalau saya yang mengasihi Allah, itu daging. Apapun yang saya lakukan dengan diri saya, mengasihi Allah melalui pelayanan-pelayanan, melalui doa, melalui tirakat, melalui penginjilan, melalui Zoom, pelayanan apapun yang kita buat, kalau saya mengasihi Allah, itu daging. Karena saya daging. Tapi kalau Kristus yang bertindak, nah itu kasih mengasihi Allah. Itu mengasihi Allah, karena hanya Kristus yang bisa mengasihi Allah. Tidak ada satu manusia pun dalam dunia ini yang berkenan di hadapan Allah untuk mengasihi Allah. Kalau ada, Yesus nggak perlu mati. Kita bisa mengasihi Allah kalau kita sudah mati. Kalau Yahya sudah mati, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Nah, disitulah saya terlibat di dalam kasih Allah. Karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Kristus mengasihi Allah, maka saya pun ikut terlibat dalam kasih itu. Ya, tentu saja selama orang masih berusaha menjabarkan akan kasih Allah, dia bukan Kristus yang menjabarkannya. Karena Kristus tidak menjabarkan kasih Allah. Kristus itulah kasih Allah itu sendiri. Jadi kalau kita berusaha menjabarkan kasih Allah seperti yang saya katakan tadi, orang katakan, ya saya mungkin masih salah, Pak, tapi kan Tuhan tahulah hati saya mengasihi dia. Terus apa yang tahu? Ya, Tuhan tahu yang mengasihi. Engkau bukan mengasihi dia, Tuhan tahu itu pelanggaran. Karena ada ilah lain di hadapanku. Gitu kan? Jadi orang membodohi dirinya sendiri kalau menurut saya. Hidup dalam agama itu membodohi diri kita sendiri. Kan kita sering sekali bahas tentang hal itu. Allah sendiri nggak pernah kasih kita agama, kita bangun agama. Itu dewa yang kita bangun. Jadi yang tadi Pak Himawan katakan teolog-teolog memiliki dasar seperti itu dari kasih, saya rasa itu kan cuma alasan mereka saja, Pak. Sama seperti Kain kan, Kain dengan Habil itu, Kain kan punya alasan mengasihi Allah, memberikan korban dari dia punya hasil tanaman-tanaman itu. Tapi kenyataannya buahnya Allah tolak persembahan dia kan. Dan setelah Allah tolak, buahnya apa? Dosa. Dia marah kepada adiknya dan dia bunuh adiknya. Itu daging. Terlihat tuh buah daging itu. Buah daging itu. Jadi apapun yang kita lakukan dengan daging, dengan alasan kasih, ya sekali lagi itu tetap daging. Kalau resource-nya daging, ya daging. Yang lahir dari daging, daging. Itu kan jelas Yesus sendiri yang katakan. Yang lahir dari roh, ya roh. Jadi ini berbicara natur. Ya, karena memang semua teolog mendasarinya pada kasih. Kasih Ya, bahkan, dan keadilan. Bahkan di dalam menjabarkan kasih itu kan teolog beda-beda. Bagaimana mereka bilang dasarnya kasih, padahal menjabarkan kasih itu sendiri datang dari ide mereka. Kasih itu harus dari Allah, karena hanya Allah yang kasih. Jadi Allah harus ada pada kita, Allah harus menjadi kehidupan kita, baru manifestasi kita yang Kristus
yang Kristus nyatakan itu adalah kasih. Gitu. Kita tidak bisa meniru Allah, kita tidak bisa mempelajari Allah, kasih Allah kita pelajari. Bahkan dalam agama Kristen juga lahir berbagai macam teori tentang kasih. Oh, hukum Taurat sudah berlalu katanya, tapi hukum kasih masih berlaku. Padahal menjabarkan ayat dari yang Yesus katakan yang jelas-jelas sekali, bahwa apa yang dia nyatakan tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu jelas-jelas tulisan yang ada di dalam hukum Taurat. Bagaimana mungkin orang bilang hukum Taurat sudah berlalu tapi hukum kasih masih ada? Itu berarti kan dia memanggal-manggal, atau paling tidak dia tidak mengerti hukum Taurat itu apa dan kasih itu apa, gitu Pak. Oke. Terima kasih. Menarik ini. Silakan yang lain, Mas. Baik. Thank you Pak Him. Silakan Pak Joseph. Thank you, Pak. Ya, makasih Pak Jo. Makasih Pak Yahya. Pak, 2 loh batu pertama dihancurkan Allah. Iya. Lalu Allah membuat 2 loh batu Musa yang baru, yaitu firman Tuhan atau perjanjian. Iya. Artinya firman perjanjian yang pertama telah dihancurkan oleh bangsa Israel dengan menyembah lembu emas. Dan akibatnya adalah kematian. Iya. Lalu Allah membuat kembali 2 loh batu yang kedua, artinya perjanjian atau firman yang pertama dihancurkan oleh bangsa Israel, lalu Allah membuat 2 loh batu yang kedua, perjanjian itu dipulihkan kembali. Bisakah dikorelasikan Yesus dihancurkan dengan kematian di atas kayu salib, lalu Yesus dibangkitkan atau perjanjian Allah dipulihkan? Makasih, Pak. Ya, jadi bukan dipulihkan. Perjanjian yang pertama tidak pernah dipulihkan. Perjanjian yang pertama dihabiskan. Selesai. Iya. Sekarang datang yang realitanya kalau kita berbicara Yesus. Tapi Bapak udah benar, Pak Yosef udah benar. Sebenarnya kan itu hanya Yesus sendiri, Pak. Jadi dalam 2 perjanjian itu Yesus juga. Perjanjian lama itu berbicara Kristus. Kemudian perjanjian yang lama ini kan diremukan. Kristus itu diremukan, dihancurkan. Nah, kemudian dia datang kepada Bapa dan selesaikan tugas dia melalui salib itu. Kenapa salib itu? Karena kan dihancurkannya perjanjian yang pertama itu berarti kan kematian. Dan sekali lagi kan Yesus yang mengambil kematian itu. Dan ketika dia dibawa ke atas kembali, sama seperti Musa membawa loh batu itu, kemudian Allah berikan perjanjian yang baru yang sebenarnya isinya sama dengan yang perjanjian lama. Tapi ini perjanjian yang baru, total baru. Karena apa? Karena sekarang bukan lagi gambaran Kristus, tapi sekarang adalah Kristus itu sendiri yang datang dari Allah. Jadi perjanjiannya sama, perjanjiannya adalah Kristus. Namun yang kedua, tempatnya berbeda, Pak. Kalau yang sebelumnya itu perjanjian yang pertama Musa tidak pernah masukkan ke dalam tabut perjanjian, Musa bawa dan mereka bisa baca dan itu yang dihancurkan, itu perjanjian yang tertulis. Nah, tapi yang realita yang kedua itu, Kristus itu yang adalah perjanjian itu, dia datang dan tinggal di dalam tabut perjanjian. Christ in you, itu Bapak. Jadi Kristus yang ada dalam kita, di mana Allah hadir di situ, di mana Allah berfirman di situ, di mana Allah menghukum dan memberkati dari situ. Jadi Allah yang ada pada kita ini, Kristus ada di dalam kita. Kenapa? Karena dialah firman Allah itu. Ya kan, tabut perjanjian itu kan sudah diperlihatkan bagaimana diperagakan bahwa bangsa Israel kalau nggak ada tabut perjanjian itu nggak ada kemenangan. Di mana tabut perjanjian itu ada, berkat-berkat Allah ada di situ. Dan itulah kita. Kalau di dalam kitab Yohanes ditulis bahwa firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi itu jelas sekali ditulis. Jadi bukan dulu, tapi sudah sekarang. Tinggal di antara kita itu sudah sekarang. Udah benar yang Pak Yosef konsepkan tadi. Tapi sekali lagi, waktu yang pertama, firman yang pertama itu bukan Musa yang buat loh batunya. Yang kasih loh batunya dan yang tulis loh batunya itu Allah. Lalu Musa datang dari Allah, turun. Karena ingat, Musa ini kan gambaran Kristus, Pak. Jadi dia turun, membawa loh batu itu, dihancurkan. Lalu Musa ini disuruh buat loh batu. Nah, sekarang yang kedua itu adalah sang Musa ini sendiri. Loh batu itu si Musanya, Kristusnya itu sendiri. Disuruh buat loh batu, dia bersama loh batu itu naik. Sama seperti Kristus yang naik. Lalu Musa disuruh menulis loh batu ini.
Kan tadi kita baca di dalam pasal 34, Musa disuruh menulis, jadi Kristus itu sendiri. Nah, Kristus yang ini pula yang diberikan pada kita. Gitu, Pak. Iya, Pak. Thank you. Jelas sekali, Pak. Jadi saya bahasanya salah, bukan dipulihkan, tapi realita. Iya. Realita baru, Kristus. Iya, Pak ya. Kan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada. Kan baru itu total baru. Iya, total baru, iya. Iya. Jadi firman yang telah menjadi manusia tinggal di dalam kita. Christ in you is the hope of glory. Iya. Begitu ya, Pak? Benar. Iya. Saya nangkap intisari yang Pak Yahya katakan, Pak. Ya, penjabarannya. Ini dahsyat, Pak. Iya. Thank you, Pak Yahya. Tuhan berkati. Ayo, thank you. Ya. Lanjut yang lain, Pak. Ya, silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau mengelaborate dari apa yang kita diskusikan di Keluaran 33 sampai 34 ini. Atau jika Bapak Ibu mau sampaikannya lewat chat, boleh. Ya. Kita akan mulai secara bertahap untuk membahasnya mulai dari 33 sampai 34 ya. Oke. Sebelum Bapak Ibu mulai, saya akan coba dahulukan. Di Keluaran 33, Pak, ada salah satu fragmen di mana Musa meminta kasih karunia daripada Tuhan, gitu ya. Jadi kata-kata ini begitu luar biasa kalau saya baca ya. Iya. Jadi bagaimana Musa berkomunikasi dengan Tuhan gitu. Lalu kata-katanya itu sungguh indah. Ya. Mari kita mulai baca dari ayat 11. 33 ayat 11. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya, kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Nah, khusus di ayat 12 ini, Pak, ada yang disampaikan Musa mengenai siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Siapakah oknum ini yang dikatakan oleh Musa ini? Mungkin sebaiknya dibaca selanjutnya, karena sebenarnya kan waktu itu kan Allah mengatakan bahwa kamu Musa boleh aja kamu pergi dengan bangsa itu, saya akan berikan malaikat. Oke. Ya kan, malaikat itu inilah yang mungkin yang dipertanyakan oleh Musa. Siapa nih? Gitu kan? Karena kemudian permohonan Musa kalau kita baca seterusnya ke bawah, Musa sebenarnya nggak mau kalau dia pergi dengan yang lain selain daripada Allah sendiri. Oke. Gitu. Ya. Ya, jadi seperti yang di ayat 14 sampaikan itu ya Pak ya. Lalu ia berfirman, Allah berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Iya. Ya. Ya, jadi di sini kan ada fragmen yang diperlihatkan bahwa Musa nggak mau pergi kalau bukan Allah. Ya. Nah, ini di ayat yang 13-nya, Pak. Di sinilah Musa tanda kutipnya meyakinkan Allah. Dia katakan begini, maka sekarang jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu. Ini yang dikatakan Yesuslah jalan, kan? Iya. Sehingga aku mengenal engkau. Jadi kalau bukan Yesus jalan, kita nggak bisa mengenal Allah. Supaya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, ingatlah bangsa ini umatmu. Lalu di sini Allah katakan, aku yang akan pergi. Gitu, Pak. Oke. Nah, kalau kita baca ayat ke-15, di sini Musa meyakinkan lagi, kalau bukan engkau sendiri, gitu kan? Ya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Gitu. Hebat Musa ini. Ya. Allah aja dia bilang, kalau bukan kamu, janganlah. Kalau cuma malaikat, mana mau saya pergi. Ini hebat nih. Karena di sini yang dimaksudkan dengan kata kasih karunia, Pak. Ya. Jadi Musa ingin menjabarkan apa yang kamu sebut dengan kasih karunia kalau kamu suruh malaikat. Gitu loh.
Kan engkau sendiri berkata bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapanmu. Nah sekarang kalau aku mendapat kasih karunia, masa kamu suruh saya malaikat? Nah ini di ayat ke-15. Ya kan? Dari manakah gerangan aku akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Ya kan? Aku dengan umat ini. Bukankah engkau berjalan dengan kami? Jadi kasih karunia itu adalah Allah yang beserta dengan kita. Oke. Itu kasih karunia. Itulah Yesus, Immanuel. Itu kasih karunia. Kalau bukan engkau yang berjalan bersama dengan kami, mas, bagaimana bisa disebut itu kasih karunia? Itulah kurang lebih kalau kita melihat di sini. Ini. Nah, maka di sini Allah katakan begini. Nah, kalau begitu ini juga yang saya akan lakukan. Gitu kan? Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ini dahsyat loh sebenarnya. Di sinilah kita sebenarnya bisa melihat makna kata kasih karunia yang dipahami oleh Musa, yang dipahami oleh Allah. Jadi bukan kita menjabarkan kasih karunia diberikan kepada semua orang. Enggak. Malah Musa nggak mau berjalan. Kalau cuma kasih malaikat, ya itu bukan kasih karunia. Gitu. Ini jadi bagus nih. Ini penjabaran kasih karunia justru terlihat di situ. Ya. Oke. Jadi ini juga membantu kita ya untuk bisa memahami bahwa kasih karunia itu memang bukan untuk semua orang ya. Oh iya. Malah Musa mempertanyakan, kalau saya berjalan walaupun Tuhan kasih malaikat, walaupun saya dilindungi, itu bukan kasih karunia kalau bukan Tuhan yang berjalan bersama. Itulah hebatnya. Nasihat ya. Jadi kita bisa mulai menjabarkan tuh. Jadi orang boleh berkata, oh saya sudah mendapatkan kasih karunia Allah. Oh dia berikan saya anak, dia berikan saya mobil, dia berikan rumah. Terus, tapi saya masih menantikan dia datang. Nah, itu bukan kasih karunia. Karena Tuhan tidak beserta engkau. Engkau menantikan dia datang. Ya. Kan Immanuel itu bagus sekali. Immanuel itu sekali lagi, ya itulah kasih karunia. Ya, oke. Ya, karena memang kesulitan dari halayak Kristen juga mereka susah memahami untuk kasih karunia ini apa sebenarnya. Makanya ada sebutan atau slogan zaman kasih karunia kan gitu. Iya. Seolah-olah kayak, loh, kok zaman itu ada kasih karunia? Memang ada zaman yang tidak ada kasih karunianya kan? Kira-kira begitu, Pak. Itu kesulitan yang ada di lapangan. Sebenarnya itu bukan kesulitan. Itu kan genderang para teolog. Itu kan teolog yang memperkenalkan adanya zaman kasih karunia. Ya kan? Kenapa? Karena yang sekarang ini Allah mengampuni. Yang dahulu Allah menghukum, membunuh. Makanya orang kan punya pemahaman perjanjian lama itu Allah yang membunuh. Ya. Nah, perjanjian baru ini Allah yang memberkati. Nah, ini zaman kasih karunia. Karena bagi mereka itu kasih karunia itu berkat-berkat. Allahnya nggak pernah berubah, bagaimana mungkin dia punya tanda kutipnya zamannya berubah? Ini antik. Kalau Allahnya nggak berubah, masa ada perubahan pada zaman? Masih ada perubahan pada perlakuan? Kan nggak mungkin. Allah sendiri tidak berubah. Iya, itu dia poinnya. Dan disempurnakan atau dikonklusikan oleh Allah di ayat 19, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Benar. Jadi kasih karunia itu adalah milik Allah yang dia berikan. Iya. Kan gitu ya, bukan hak dari manusia gitu ya. Iya. Dan penggenapan inilah ketika Yesus datang dia katakan begini, inilah dia anak yang kukasihi. Iya. Itu dia kasih karunia. Yesus itulah kasih karunia Allah sebenarnya. Karena dikatakan dengan jelas kan di situ, kepada siapa yang kuberi kasih dan mengasihani siapa yang kukasihi. Ya. Jadi bukan kasihan begitu loh, Pak. Tapi yang kukasihi. Jadi ini kata kasih di sini. Jadi bukan kasihan ya di sini ya, tapi yang kasih Allah. Nah, ini yang ketika Yesus datang itu dia katakan, ini dia anak yang kukasihi itu, gitu. Oke. Ya, dan disempurnakan oleh Paulus juga di Roma 9 ayat 15 dia kutip ini, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Iya. Oke, ini luar biasa Pak. Ini perikop pasal 33 ini seakan-akan membuka mata kita bahwa ini loh Tuhan yang
yang diperkenalkan atau yang diperlihatkan, Tuhan sendiri memperlihatkan siapa dia gitu. Iya. Lewat komunikasinya dengan Musa. Iya. Kalau kita melihat semua perjanjian lama ini dengan baik, khususnya yang di keluaran-keluaran ini sebenarnya pemahaman Rasul Paulus yang sudah matang sebenarnya. Sehingga kalau ketika kita membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus, kita akan ketemu tuh ayat-ayatnya. Yang sekali lagi tadi ambil dari Roma, kita bisa lihat, oh ada di dalam Keluaran. Dan Paulus artinya berbicara tentang apa yang terjadi di dalam Keluaran, jadi bukan hal yang tidak punya dasar. Sehingga kalau kita tahu dasarnya itu, bagi kita sukacitanya lengkap gitu loh Pak. Wah, ayat yang di Perjanjian Baru itu kita bisa baca terbuka dengan baik karena lengkap, komplit gitu ya. Dan ini juga artinya bahwa hanya Allah lah yang bisa mendefinisikan dirinya sendiri gitu ya. Tidak mungkin, atau pemahaman manusia untuk mencoba mendefinisikan Allah itu nothing, karena Musa saja nggak bisa. Benar. Karena bagaimana mungkin jenis yang lain Pak bisa menjabarkan jenis yang tidak pernah ada di dalam kehidupan dia. Iya. Oke Pak, saya akan bacakan pertanyaan dari chat dari Pak Susanto. Patung salib, baik yang ada patung Yesus maupun tidak ada patungnya, termasuk lembu emas zaman sekarang kah? Karena dunia seperti bangsa Israel selain ingin masuk ke penyembahan materialisme. Apakah demikian, Pak? Ya, kalau materialisme itu kan memang adalah pola pandang manusia. Materialisme itu kan pandangan dari dunia filsafat. Dan kadangkala agama merasa lebih unggul dari dunia filsafat. Jadi agama itu kadangkala kalau kita lihat di dalam pertentangan-pertentangan yang ada, maka agama merasa bahwa mereka bukanlah materialisme. Gitu. Karena kenapa? Karena materialisme itu kan tidak percaya adanya dunia roh, adanya dunia-dunia gaib, begitu. Dan agama percaya katanya. Padahal di dalam perkembangan pemahaman materialisme itu berkembang bahwa bagi mereka dunia roh itu adalah hasil produksi manusia, sama juga. Jadi kembali lagi ke materi. Jadi yang ada itulah yang substansi. Jadi yang tidak ada itu tidak ada. Yang tidak ada itu adalah hasil produksi dari yang ada. Ini bahasa-bahasa filsafat yang sebenarnya. Agama berpikir mereka tidak sama dengan materialisme. Tetapi bagi kita, mau dia punya teori sama tidak sama, bagi kita kan sederhana, manifestasinya aja. Kan gitu. Ketika dia punya manifestasi, sama seperti yang tadi kita bilang, bangsa Israel menyembah lembu emas. Bagi bangsa Israel, Allah itu roh. Tapi ketika dia aktualisasikan Allahnya, lembu emas. Gitu loh. Itu materialisme. Jadi ternyata yang ada dalam pemahaman dia itu hal-hal yang tidak melebihi material. Materi-materi dunia inilah yang menjadi dia punya konsep berpikir. Nah, jadi termasuk patung salib. Patung salib itu sebenarnya patung salibnya sendiri atau bendanya sendiri itu kan netral. Patung salibnya mau dibuat dari semen itu kan netral. Tapi sekarang pertanyaannya, untuk apa patung salib itu? Iya kan, orang yang mengisi, orang yang membangun, orang yang mendirikan patung itu, atau mungkin dipakai kalung salib. Kalung salib kan netral aja. Yang mau pakai itu pendeta atau narkoba, kan sama patung salib. Iya kan. Tapi sekarang apa maknanya bagi orang yang narkoba itu patung salib itu, dan maknanya bagi sama pendeta itu apa? Mungkin bagi seniman, waktu dia bangun patung salib, dia nggak punya konsep Allah. Mungkin bagi dia itu hanya soal karya seni. Tapi ketika orang Kristen menggunakannya, oh ini Tuhan saya disalib di sini. Kan gitu. Jadi konsep itu hadir, nah itu Allah. Bendanya sendiri itu netral. Disitulah lahir konsep penyembahan. Jadi konsep penyembahannya yang penting di sini. Pemahamannya itu datang dari bendanya sendiri. Sekali lagi, sebagaimana yang kita bahas beberapa waktu, uang pun juga itu kan netral. Tetapi ketika kita mengisi, nah ini kalau kita bahas kitab Wahyu, ini yang ada di dalam bangsa Israel ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Itu dibongkar di dalam kitab Wahyu. Dewa itu. Jadi kitab Wahyu itu bukan berbicara tentang Yesus akan datang nanti. Cuman ya sekali lagi,
ketika para teolog sudah mengolahnya, memasaknya demikian seperti Harun memasak emas-emas itu, waktu keluar lembu emas kan, Yesus akan datang kembali. Dan itu yang disembah oleh mereka. Loh, saya katakan mereka sembah loh di dalam gereja-gereja. Bukankah itu yang mereka angkat tangan? Tuhan, kami mengharapkan Kau datang kembali secepatnya. Loh, siapa Tuhannya? Kan itu dewa. Ya kan? Ketika mereka menaikkan pujian, ada pertemuan di udara. Loh, itu kan dewa. Itu sama dengan dengsing-dengsingnya bangsa Israel depan lembu emas. Ada pertemuan. Yesus yang mereka sembah, Yesus yang mereka tunggu itu dewa semua. Kenapa? Kan kita sudah bahas hal itu. Bukankah dia ada dalam saya? Kalau dia ada dalam saya, kenapa saya tunggu-tunggu dia datang? Ini menjadi menarik. Bagaimana agama Kristen menjelaskan? Ya kan? Kalau dia dalam saya tunggu-tunggu dia datang. Antik itu. Ya, jadi sekali lagi kalau berbicara tentang benda, sekali lagi benda itu netral. Patung atau apa saja, kita nggak perlu takut dengan patung-patung itu. Kita nggak perlu tunduk-tunduk lah, begitu berjalan di depannya dia, nggak perlu lah. Dia juga nggak akan ngomong, woi. Enggak. Itu imajinasi kita. Begitu. Sama seperti orang berimajinasi kalau lewat kuburan, ada hantu. Nah, itu sama tuh. Sama. Begitu dia lewat kuburan, pasti dia ketakutan. Tapi bagi orang yang berpikir, kan gua yang bangun tuh kuburan. Bagi dia, dia lewat-lewat aja. Iya. Bagi dia kan nggak ada masalah. Itu tukang kubur, tukang gali-gali kubur tuh nggak ada masalah lewat kuburan. Karena dia nggak punya konsep hantu itu ada. Ini bagi kita yang sudah diajarin, ya, hati-hati loh lewat kuburan. Nah, itu lahir di ide manusia. Semua itu ada dalam jiwa manusia yang mulai dibentuk. Oke. Apakah saat kita berdoa menghadap kepada salib itu sudah seperti lembu emas, nggak gitu Pak maksudnya? Bahkan doa yang nggak menghadap salib, doa yang naikkan ke atas begini juga, tapi di dalam konsep kita Yesus yang agamawi itu sama, Pak. Iya. Kan itu sama, datangnya kan dari pemahaman kita, pengenalan kita akan Kristus itu penting. Makanya ketika kita sudah mulai dibawa keluar dari dunia ini, keluar dari agamawi, kayaknya yang di tanda kutipnya yang dihancurkan awal-awal itu konsep doa kita, Pak. Karena doa itu kan berbicara pengenalan. Nah, makanya doa kita sesuai dengan pengenalan kita, jangan menurut ajaran agamawi. Kalau mau berdoa, nyanyi dulu. Biar Tuhan terhibur, sehingga hatinya baik, lalu waktu kita naikkan doa kita, dia dengar. Sebaiknya kita hilangkan hal itu. Itu tidak merubah pemahaman kita akan Kristus. Kalau kita menghilangkan konsep Allah agamawi itu, tidak merubah. Justru Kristus yang kita kenal akan semakin nyata bagi kita. Ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Sangat jelas sekali. Ya. Oke, Pak Vincent mungkin ada yang mau disampaikan? Terkait dengan bagaimana kalau kita lihat konteks ceritanya di sini kan, dapatkah dikatakan bahwa cerita dari bangsa Israel yang merusak perjanjian ini, dapatkah dikatakan logikanya itu ya karena mereka memang nggak mengenal Allah dengan seutuhnya. Atau bisa dikatakan mereka belum mati secara utuh. Artinya masih mempertahankan kedagingannya sehingga tadi itu yang menarik yang Bapak bilang. Sebuah filsafat materialisme yang dipahami gitu, dibalut atau dibungkus dengan pemahaman roh, tetapi aktualisasinya adalah lembu emas juga ujung-ujungnya. Ini saya tadi bagus sekali ke keterkaitannya begitu ya. Bagaimana agama khususnya agama Kristen itu bahkan juga bisa jadi ini masuk juga di dalam perjalanan umat percaya, karena kan kehidupan lamanya masih terus berjalan ya Pak ya, masih terus diperangi. Nah, apakah demikian Pak? Padahal sih itu tadi Pak, persoalannya rusaknya
perjanjian ini karena mereka nggak mengenal Allah, bahkan sampai sekarang gitu Pak. Mereka tidak mengenal dan terus bertahan pada konsep itu tadi. Pemahamannya boleh roh lah, mantap. Bahkan di-create ya dengan bahasa roh, dengan puji-pujian yang berbau spiritual, dan segala ornamen atribut yang mengarah kepada membawa pemahaman kita tuh seolah-olah sudah mencapai itu tadi Pak, secara emosional seolah-olah bertemu dengan Allah. Dan saya mengalami ini sebenarnya juga menjadi pelajaran Pak bagi saya beberapa tahun lalu. Pertama saya menganggap bahwa kan saya sudah lahir baru nih ceritanya, atau sudah mengenal kebenaran. Lantas kalau saya tidak melakukan lagi itu urusan-urusan gereja, ritual-ritual gereja, dapatkah saya dikatakan sudah lahir baru? Itu yang kedua sih sebenarnya Pak, pertanyaan itu. Dan akhirnya saya menemukan bahwa jangan-jangan salah juga kalau berpikiran demikian. Karena hanya melihat pada sisi luarnya saja gitu. Apakah bisa dikatakan demikian Pak? Bahwa ada banyak sekali kesalahan-kesalahan berpikir yang juga masih bisa ditemui pada mereka yang juga telah lahir baru gitu Pak. Karena saya mengalami itu awalnya. Saya nggak urusan sama gereja, tapi aktualisasi saya tetap daging juga gitu Pak. Itu yang kalau saya boleh memberikan kesaksian ya. Banyak sekali mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran Kristus, tentang Injil Kristus, aktualisasinya ujung-ujungnya daging-daging juga. Nah, ini Pak, saya mencoba melihat kedua hal itu. Terima kasih Pak. Sorry Pak, bisa diulangi dulu yang pertama. Ini ceritanya kan umat Israel menghancurkan ya. perjanjian yang telah itu karena nggak mengenal Allah Kak Pak. Penyebabnya sama seperti agama yang nggak mengenal Allah gitu Pak. Terima kasih. Yang pertama. Iya, jadi hancurnya itu mereka merusak atau mereka menolak. Kalau tulisan-tulisan Yesaya dan Yeremia itu kan menyatakan bahwa mereka menolak untuk hidup dengan hidup yang baru. Hidup mereka yang sudah mereka terima melalui kematian anak domba itu kan hidup yang baru. Itu kan kehidupan anak domba yang diperagakan pada mereka. Israel is my son itu. Nah, itu yang mereka tidak mau kenal, itu yang mereka tidak mau. Jadi mereka tidak mau masuk dalam persekutuan itu, Pak. Persekutuan dengan Allah. Dan kita kan tahu bahwa kita sudah melihat bagaimana mereka sebenarnya sudah menolak sejak dari awal perjanjian itu diberikan kan. Waktu mereka disuruh untuk siap-siap untuk bisa naik ke atas gunung, mereka tolak. Kami nggak mau naik ke atas gunung. Padahal persekutuan itu adanya di atas gunung. Di mana Musa dengan 70 tua-tua itu bersekutu dengan Allah, makan dan minum dan melihat Allah. Jadi bangsa Israel tidak pernah bisa melihat Allah. Karena mereka tidak masuk dalam persekutuan itu. Nah, kemudian dari hasil penolakan itulah kemudian kita bisa melihat aktualisasinya ke lembu emas itu. Jadi ketika perjanjian itu diberikan, mereka tolak. Mereka tidak mau hidup dengan tanda kutipnya perjanjian. Tidak mau hidup bersama-sama dengan Allah. Tidak mau ketemu Allah. Nah, ketika hukum itu dibawa, dikasih lihat pada mereka, mau dibawa kasih lihat Musa, mereka sudah menolak itu dengan mereka punya kehidupan yang tidak hidup sesuai dengan hukum itu. Itulah yang kemudian diperlihatkan oleh Musa, hukum itu dihancurkan. Jadi penolakan itu terjadi bagi mereka yang sudah sudah mau diajak masuk ke dalam relationship. Buat mereka yang di Mesir itu sudah masuk, sudah mati, sudah tidak diperlihatkan untuk masuk ke dalam relationship. Buat orang dunia, buat orang agama Kristen itu tidak diperlihatkan masuk dalam relationship, kan mereka tidak mati. Ini justru sekali lagi gambaran bagi kita yang sudah menerima kematian anak domba ini, tetapi Allah mau bawa kita ke dalam kehidupan bersama, di mana Kristus yang menjadi kehidupan dalam relationship itu. Jadi dalam relationship itu tidak boleh ada kehidupan lain. Tidak boleh kehidupan saya, kehidupan daging saya bawa ke dalam relationship itu. Tidak boleh pola pandang saya bawa ke dalam relationship itu. Harus pola pandangnya Allah yang kita terima. Ini yang dikasih lihat. Ini yang tidak mau dimiliki oleh bangsa Israel yang kemudian
kelihatan bahwa mereka hidup dengan model seperti itu. Itu pula yang dilakukan oleh bangsa Israel 2000 tahun yang lalu waktu Yesus datang, Pak. Mereka kan tidak mau terima Yesus. Sampai sekarang kan mereka tidak terima Yesus sebagai juru selamat. Mereka tidak mau terima loh batu itu. Ya kan, yang sudah menjadi daging itu. Mereka tidak mau terima itu. Itu yang mereka tolak. Jadi bagi kita yang sudah dibawa masuk ke dalam diajak masuk untuk ke dalam relationship itu dan menolak, itu ya hukumannya kematian itu. Kita menghancurkan perjanjian itu. Kita tidak mau menerima perjanjian itu. Jadi bukan hanya kematian kalau kita lihat di sini. Ingat kan kita sudah bahas kemarin, ada kematian, ada baptisan. Disatukan bersama Kristus, ada masuk ke dalam relationship. Di mana hukum-hukum Allah, di mana kehidupan-kehidupan Kristus diungkapkan kepada kita. Tapi walaupun saya beragama Kristen, namun saya menerima kematian Kristus, tapi saya tidak masuk ke dalam relationship, itu artinya menolak kehidupan itu. Ya, ini menolak. Sehingga kalau saya berpikir saya sudah mati, lalu saya sekarang tidak lagi perlu tanda kutipnya hidup dengan agamawi, saya sudah tidak lagi hidup dengan melakukan hukum Taurat, saya tidak lagi berikan persepuluhan, saya tidak lagi beribadah di gereja, saya tidak lagi melakukan hal-hal yang agamawi. Ya, pertanyaannya bukan itu seharusnya. Karena itu kan memang sudah bagian kita. Pertanyaannya, adakah kita hidup dengan kehidupan yang baru? Ini yang menjadi kuncinya. Jadi keluar dari Mesir, tapi tidak hidup dengan Kristus, bukan Kristus yang hidup dalam kita, itu sama dengan kematian di Mesir. Gitu. Di sini kita justru perlu menyadari hal ini. Kita perlu, bagi kita bahwa kematian itu langkah awal, lahir baru itu langkah awal. Ya. Tetapi menerima kehidupan itu dan hidup dengan kehidupan itu perjalanan kita, gitu kan. Artinya kehidupan yang baru itu seperti itu. Dan Allah enggak, sekali lagi tadi saya katakan bagus sekali itu saya melihatnya. Allah enggak kompromi dengan alasan kita. Kan saya sudah menyembah Tuhan, kan saya sudah meninggalkan agama saya, kan saya sudah menolak ini, menolak itu. Allah enggak kompromi. Kalau kita dirikan Allah lain di hadapan dia, ya rusaklah perjanjiannya. Kemudian sudah bisa dikatakan ya Pak ya. Artinya jelas sekali bahwa semua itu sudah, bahkan sampai bangunan berpikir pun sudah tidak usah perlu dipikirkan lagi. Justru di situ yang kita harus ubah. Iya Pak ya, sesuai karena fondasinya kan sudah berbeda Pak. Jadi membangunnya pun sudah harus berbeda. Iya. Jadi pola pikir itu kan mindset kan, pola pikir itu. Bapak katakan tadi bagus tuh, bangunan berpikirnya itu bagus Pak. Konstruksi yang kita bangun, cara yang kita bangun, template berpikir tentang Allah, perbuatan baik itu harus kita hilangkan itu semuanya. Baik Pak JK, terima kasih banyak Pak. Baik, saya mau ke Pak Dokter dulu. Pak Dokter Albert, selamat malam. Sebetulnya udah jelas begitu ya. Ini kalau saya lihat tadi pembicaraan tadi itu oke. Kebanyakan orang mungkin nggak lihat bahwa diingatkan kembali bahwa kita adalah tubuh, dia adalah kepala. Dan yang kedua, dialah penjunan, kita adalah tanah liat. Jadi nggak mungkin tanah liat itu bisa melihat kreasi daripada si penjunan kalau bukan penjunan yang menunjukkan kreasinya kepada tanah liat. Tanah liat kan nggak bisa protes, yang dibentuk. Penjunan yang membentukkan. Dan juga kalau kita sudah percaya Kristus, mesti terjadi pergantian hidup. Bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi dia. Jadi hidup milik orang lain dikatakan di Roma 7. Jadi kita kalau sudah percaya Kristus, hidup ini milik orang lain. Nah, itu yang jadi masalah kan di Yohanes 14 ayat 21. Orang berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak menuruti perintah-perintahnya. Sama aja mau bohong kan? Yeah. Orang kan sering tuh, aku mengasihi engkau, tapi suruh mati nggak mau. Padahal hidupnya masih mau hidupnya dia sendiri, tapi bukan hidupnya Kristus gitu kan. Kalau hidupnya Kristus kan kita mesti mati. Jadi Kristus yang hidup dalam diri kita. Jadi maka itu kita tuh nothing. Kan tanah liat. Penjunannya yang eksis dalam kehidupan ini.
Ya buat saya sih sederhananya begitulah. Ya. Nah, makasih ya. Oke, Makasih, Pak, terima ya. kasih juga Dok. Ya, baik. Kalau boleh saya ada satu pertanyaan sedikit, ini hanya mengulang aja sebetulnya. Tapi ini penting. Tadi Pak JK sudah menjelaskan sangat baik dari Keluaran 33 ayat 15 dan 16 yang diangkat oleh Pak Jo. Jadi intinya bahwa kasih karunia itu adalah penyertaan Tuhan. Jadi bagaimana belajar dari perjanjian lama ini, harusnya tidak ada lagi umat yang menanti-nantikan Kristus. Karena Tuhan, Roh Kudus itu sudah diberikan kepada setiap kita yang percaya, dan sehingga belajar dari perjanjian lama ini, jangan lagi ada keraguan bahwa Kristus itu masih ditunggu-tunggu kedatangannya. Kira-kira gitu Pak JK ya? Iya, jadi betapa dahsyatnya kehidupan orang-orang Kristen yang masih menunggu Yesus datang. Mereka nggak percaya Immanuel itu. Iya. Yesus itu kan namanya kan Immanuel. Iya. Ini nama dia Immanuel, Allah beserta kita. Bagaimana mungkin Allah beserta kita kok kita masih tunggu-tunggu dia datang? Kita nggak perlu menunggu dia karena dari namanya saja sudah jelas. Itu bagus sekali. Namanya Yesus yang kita pernah bahaskan tentang nama Yesus itu. Nah, jadi tetapi kan di dalam, sekali lagi kita bicara tadi, kalau kita bicara konstruk berpikir orang-orang agamawi itu kan datang teolog. Termasuk kasih karunia. Kasih karunia itu kan bagi mereka itu bukan Kristus, Pak. Bagi mereka kasih karunia itu kalau Allah berkati saya, berkelimpahan, kalau sakit penyakit saya dihilangkan, kalau saya ingin punya anak, Allah kasih saya kasih karunianya. Jadi anak yang saya miliki ini adalah kasih karunia Allah. Anak yang dimiliki yang dibilang kasih karunia Allah. Padahal bagi Allah kasih karunia Allah itu Yesus. Jadi manusia merubah Allah dengan konstruk berpikir dia. Konsep ide-ide dia, oh anak ini kasih karunia Allah, bukan Yesus kasih karunia Allah. Mobil ini kasih karunia Allah, bukan Yesus kasih karunia Allah. Gereja kita yang megah yang Tuhan berikan ini karena kasih karunia dia. Jadi gerejanya kasih karunia Allah, bukan Yesus kasih karunia Allah. Iya. Oke, yang lain silakan. Oke, baik. Ibu Anya, kita sudah tadi di awal-awal membahas Keluaran 33, lalu kita masuk ke dalam Keluaran 34. Mungkin ada hal-hal tertentu yang mau Ibu Anya sampaikan di Keluaran 34 ini, atau ada yang lain? Oke, baik. Saya kembali sih dari 33-34, tadi setelah pemaparan Pak Yahya tentang pemisahan. Ketika terjadi pemisahan, ada proses peragaan atau fragmen, baru ada penyertaan Allah, walaupun Allah tidak ada berada di tengah-tengah yang dapat dilihat oleh umat Israel, ya. Seperti tadi pertama tentang melepaskan perhiasan, yaitu flesh, daging, perhiasan itu. Kemudian Musa harus membuat kemah pertemuan untuk bertemu dengan Allah berdua saja, sehingga mereka ada di dalam perkemahan itu, Allah berhadapan muka seperti teman, dikatakan demikian. Karena kelihatannya dari ayat 2, Allah berkata, aku akan mengutus malaikat, sehingga kelihatan bahwa Allah tidak ingin berada di tengah-tengah para penyembah berhala yang kita sambung dari Keluaran 32 itu. Maksudnya realitanya di Ibrani 13 ayat 12-13, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan, dalam tanda kutip, dan menanggung kehinaannya. Tentang pemisahan ini saya cepat juga ke ini aja, Keluaran 34 ayat 2-3. Musa harus naik ke atas gunung bertemu Tuhan, tetapi harus sendirian lagi, meninggalkan mereka, bahkan mereka tidak boleh terlihat oleh Allah. Saya baca juga cepat ya. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdiri di sana menghadap aku di puncak gunung, tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung,
bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar itu. Baik, sehubungan dengan Ibrani 13 ayat 12 sampai 13 catatan saya itu, umat Israel telah menolak dia dan menyalibkan dia. Tetapi kitab Ibrani ini mendorong kita kepada Kristus untuk bertemu Kristus di luar perkemahan. Perkemahan, ya, dalam tanda kutip. Karena perkemahan kemungkinan kita berada di dalam perkemahan penyembah berhala, ya. Kita sudah bicarakan itu yang lalu-lalu di dalam lingkup agamawi. Kemudian jika ingin bertemu dengan dia, kita harus keluar dari perkemahan tanda kutip, perkemahan para penyembah berhala. Ini straight to the point juga. Namun kita tetap harus berhati-hati, jangan sampai kita membuat kemah sendiri. Nah, saya katakan tadi, ketika kita berada di kemah pertemuan yang tepat, atau baiknya keluar dari perkemahan yang lama, dari tempat para penyembah berhala, kita akan menemukan Kristus atau menemukan Allah. Itu aja Pak Jo, Pak Yahya, terima kasih. Oke, Pak JK terakhir sebelum Pak JK memberikan konklusi. Jadi di Keluaran 34 ini, ayat 14 khususnya, ini mungkin yang sedikit perlu di elaborate agar kita bisa mengakhiri tema malam hari ini dengan sangat baik. Jadi, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Nah, saya lebih tertarik sebenarnya, bukan karena apa-apa, tapi karena 14 ini kalau pakai bahasa Inggris, khususnya James Version, ya. For those souls worship no other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Saya mau kaitkan ini juga dengan apa yang Paulus sampaikan di 1 Korintus 10 ayat 22. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Jadi, satu, bahwa ada nama lain dari Tuhan. Tentunya bukan jealous ini, ya, bukan cemburu ini. Pak Wijaya pasti tahu tuh. Tapi apa makna jealous ini sebenarnya, Pak? Iya, dari sini kan kita sudah bisa melihat apa arti nama. Kita kembali ke situ. Jadi ketika orang berdebat tentang nama mana yang benar, apa nama Allah siapa, sebenarnya kita bisa melihat ternyata nama itu adalah karakter Allah. Iya. Karena cemburu ini kan memperlihatkan dia punya hakikat, Pak. Tidak boleh ada ilah lain di hadapanku, itu pemahamannya. Ya kan? Karena kamu, saya yang bawa, saya yang lahirkan, kamu adalah anak-anakku, kamu adalah milikku, kamu adalah kesayanganku. Kok tiba-tiba sekarang kamu berbalik gitu loh, menyembah dewa-dewa. Itu cemburu sebenarnya. Berdasarkan sifat tanda kutipnya, itu kan sifat atau karakter. Cemburu itu kan bicara karakter, sifat. Makanya tadi dikatakan bagus tuh, nama Allah itu cemburu. Jadi bukan hanya nama-nama yang banyak diperdebatkan, karena memang sebuah nama sekali lagi memperlihatkan karakter dia, identitas dia. Nah, itu yang diperagakan Allah sepanjang perjalanan bangsa Israel. Tanda kutipnya Allah yang cemburu itu. Gitu, Pak. Ya, dan bagi manusia cemburu itu konotasinya agak-agak negatif, Pak. Oh iya. Memang negatif bagi mereka yang tanda kutipnya menyebabkan cemburu itu, Pak. Tapi bagi mereka yang tidak menyebabkan cemburu itu positif. Ya. Sebenarnya. Begini maksud saya. Seseorang yang cemburu, tanda kutipnya ya, dia kan akan tanda kutipnya melebihi, berusaha melebihi. Dan yang membuat dia cemburu kan, Pak. Dan itu kan sebenarnya benefit buat kita, Pak. Kalau kita tahu itu Allah itu cemburu, berarti dia lebih daripada yang dia cemburi itu. Saingannya. Iya, saingannya. Karena dia memang lebih. Dan kalau kita, yang aneh kan kalau kita memilih saingannya Allah yang tidak punya ada arti apa-apa, ini kan tergantung pemahaman kita lagi kan. Ya.
Selagi kita mengenal Allah kita itu lebih daripada tanda kutipnya saingannya itu, ilah-ilah lain itu, kita nggak akan membuat dia cemburu, kita nggak akan mengejar ilah-ilah lain. Jadi ini masalah pengenalan sangat penting. Dan ketika kita melihat hal itu dan kita bertindak kepada Allah, tanda kutipnya berpihak pada Allah, itu kecemburuannya tidak terlihat. Gitu loh. Jadi kecemburuannya itu terlihat kepada orang-orang yang bertentangan dengan karakternya dia, kalau saya lihat sih. Oke, silakan Pak JK untuk konklusinya. Iya, jadi dari apa yang kita sudah bahas tadi terlihat sekali bahwa yang namanya perjanjian, yang tanda kutip namanya hukum Taurat atau 10 firman itu sekali lagi diperlihatkan adalah karakter Kristus, pribadi Kristus. Yang memang kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, pribadi ini hanya dideskripsikan. Pribadi Yesus ini tidak bisa tinggal di dalam orang. Makanya bangsa Israel di dalam perjanjian lama hanya bisa diberikan hukum-hukum Allah yang tertulis di dalam di atas batu. Kenapa? Karena hukum-hukum Allah ini tidak bisa tinggal di dalam hati manusia di dalam perjanjian lama. Mengapa demikian? Karena di dalam hati manusia itu masih ada hukum lain yang bertindak, hukum dosa dan maut itu. Ya. Namun oleh karena kasih Allah, maka dia berikan Yesus yang sebenarnya, Yesus yang sesungguhnya, realita itu yang menyelesaikan permasalahan itu. Sehingga dengan kematian Kristus, maka harusnya hukum yang tadinya ada dalam manusia itu sudah diselesaikan. Tidak ada lagi harusnya hukum dosa dan maut itu. Sehingga hukum Allah itu bisa ditaruh di dalam kita. Sehingga Kristus bisa ada di dalam kita. Karena sebagai kita katakan, sebagaimana di dalam perjanjian lama diperlihatkan hukum-hukum itu adalah karakter Kristus, sifat Kristus, ya, tujuan daripada Allah, maka sekarang karakter Kristus itu bukan lagi di atas batu, bukan lagi tertulis di dalam Alkitab, tapi karakter Kristus itu sudah ada di dalam kita, tinggal dalam kita, tinggal perlu diekspos. Disinilah kita yang melihat bahwa kita sudah mati itu sangat penting sekali. Supaya terang itu bisa bercahaya, supaya terang itu tidak lagi tertutupi cahayanya oleh karena daging kita, tapi supaya terang itu bisa bercahaya sehingga bisa terlihat, ya, menyinari seluruhnya, menerangi semua yang ada di sekitarnya. Dan tentu saja terang yang ada di dalam kita ini, sekali lagi saya katakan, itu adalah hukum-hukum Allah. Dan hukum-hukum Allah ini bukan sebagaimana yang tertulis, tetapi hukum-hukum Allah ini adalah yang realita, yang menjadi natur kita. Jadi ini berbicara natur, bukan hal-hal yang tertulis. Ya. Yesus yang ada dalam kita itu bukan hanya dia ada dalam kita, tapi dia adalah kehidupan kita, natur kita, terang kita, tujuan kita, kebenaran kita, yang sudah banyak diperagakan Allah. Yang tentu saja oleh karena hati kita yang mau terpaut kepada Allah, maka terang itu akan bercahaya. Jadi terang itu hanya bisa bercahaya kalau hati kita berbalik kepada Allah. Ini sekali lagi urusannya hati, bukan urusan kemampuan daya pikir manusia. Ya, hati yang ditujukan kepada Allah ini akan membentuk cara berpikir kita. Ya, bagaimana kita untuk tunduk tetap di hadapan Allah. Dan itu sekali lagi saya percaya memang adalah suatu progres. Tetapi kan progres itu bisa kita capai, bisa berjalan dengan lebih baik kalau kita membiarkan Allah menyinari hati kita. Dan ketika dia menyinari hati kita, adalah lebih baik untuk kita tidak lari daripada dia, atau melawan dia, atau bersembunyi kepada dia, atau mencoba menyangkal realita Kristus yang sudah dibukakan itu. Itu akan lebih baik bagi kita. Namun kita akan lebih baik kalau kita mau memperhatikan berdiri di sana secara tanda kutipnya terbuka di hadapan Allah. Membiarkan dia menunjukkan kepada kita siapa dia yang berada di dalam keterpisahan itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu penting sekali. Saya rasa kita bisa lanjutkan nanti dalam diskusi selanjutnya di hari Minggu atau Jumat depan juga, Pak. Thank you, Pak Jo. Bapak Ibu, terima kasih. Thank you, Pak.